Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita uraikan bagaimana kalor bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Ketika suatu benda dikatakan panas, maka atom-atom penyusun benda tersebut memiliki energi yang lebih besar, sehingga atom tersebut akan bergerak lebih cepat dari biasanya. Ketika dua benda yang memiliki perbedaan suhu saling bercampur atau bersentuhan, maka molekul-molekulnya akan mentransfer atau memindahkan energi yang kita sebut sebagai kalor. Kalor selalu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Seperti penjelasan sebelumnya, kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita ulas 3 cara perpindahan kalor satu persatu. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Sebagai contoh, jika kalian menempatkan sebuah panci di atas api, awalnya dasar panci akan menerima kalor dari api sehingga dasar panci terasa panas. Setelah dibiarkan beberapa saat, ketika kalian akan memegang pegangan panci yang terbuat dari logam, ternyata gagangnya pun ikut menjadi panas, meskipun pegangan panci tersebut tidak menyentuh api sama sekali. Tetapi panasnya dari dasar panci bisa sampai ke gagang panci. Oleh sebab itu, perpindahan kalor pada kasus tersebut terjadi secara konduksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Sebagai contoh, saat air bagian bawah mendapat kalor dari api, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik digantikan dengan partikel air yang lebih dingin di bagian atasnya. Dengan cara ini, panas dari air di bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air tersebut membentuk arus konveksi. Contoh lain dari arus konveksi bisa kalian temukan di pantai, yaitu proses terjadinya angin darat dan angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan yang lebih dingin. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Sebaliknya, ketika malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan yang lebih dingin. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Coba bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah. Kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa itu tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi maupun konveksi. Jadi pasti ada perpindahan kalor dari matahari yang sampai ke bumi dengan cara yang lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Ketika sebuah benda terasa panas, maka benda tersebut akan memberikan sejumlah energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kalor ini akan berpindah dalam suatu ruang tanpa memerlukan medium. Proses perpindahan kalor seperti ini disebut radiasi. Sebagai contoh, panci yang ditempatkan agak jauh di atas api tanpa menyentuh api tersebut tetap akan membuat panci tersebut menjadi panas. Contoh lain dari perpindahan kalor secara radiasi ialah ketika kamu sedang berada di depan api unggun. Kamu akan merasakan hangat dari api unggun tersebut yang sampai ke badan kamu. Proses perpindahan panas dari api unggun ke badan kamu itu terjadi secara radiasi. Baiklah, sekian materi tentang perpindahan kalor. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan